Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keberkahan sehingga saya dapat membuat video pembelajaran pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Ibu Mira Wahyuni SPD MPD. Baiklah, di sini saya Muhammad Fazil Maula Lubis dengan NIM 031 021 2027 yang akan menjelaskan tentang skala sikap menurut Likert dan pengolahan hasil belajar. Nah, di slide pertama ini sudah jelas saya tampilkan contoh dari skala sikap menurut Likert. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa apa itu skala sikap menurut Likert. Nah, contohnya tuh seperti ini. Skala sikap tuh menurut Likert tuh seperti ini. Dia semacam kuesioner atau juga bisa pertanyaan yang isi jawabannya itu hanya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke, kita next. Nah, apa itu skala Likert? Nah, skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Skala Likert adalah salah satu alat ukur. Nah, ini dia, alat ukur. Dia itu seperti produk yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang maupun sekelompok orang tentang fenomena sosial maupun fenomena atau peristiwa apapun itu yang sudah dilewati oleh si penjawab atau si yang memberi jawaban. Nah, di atas ini apa ini? Di atas ini kan, di sini saya memberi contoh hasil dari kuesioner tersebut, hasil dari skala Likert tersebut. Berapa persen yang sangat setuju, berapa persen yang setuju saja, berapa persen yang netral, berapa persen yang tidak setuju, dan berapa persen yang sangat tidak setuju. Nah, skala Likert ini merupakan suatu skala psikometrik. Nah, dia psikometrik artinya apa? Dia itu mengukur psikologis seseorang. Psikologisnya gimana? Dia apakah dia setuju atau tidak setuju? Yang biasa diaplikasikan atau diterapkan dalam angket dan paling sering digunakan untuk riset yang berupa survei, termasuk dalam penelitian survei deskriptif. Nah, skala Likert ini juga bisa dibuat untuk dalam penelitian kita. Contohnya dalam pendidikan itu penelitian tentang hasil pembelajaran yang telah dilewati oleh para peserta didik maupun siswa. Nah, jadi seorang pendidik atau guru itu akan memberikan kuesioner yang berisi tentang maupun terkait apa yang telah dipelajari oleh para siswa, sehingga para guru ataupun pendidik mengetahui bagaimana ataupun apa yang salah, apa yang sudah benar, apa yang sudah cocok kepada peserta didiknya, sehingga pada kedepannya seorang guru itu akan bisa mengevaluasi diri atau mengevaluasi teknik pembelajaran maupun isi materi yang akan disampaikan pada kedepannya. Oke.
next. Nah, karakteristik skala Likert. Nah, sebelum kita ke karakteristik skala Likert, lebih baik alangkah baiknya kita mengetahui apa sih fungsi skala Likert itu. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, seperti saya sampaikan pada di awal tadi, dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Nah, dalam pengukuran bidang pendidikan, skala Likert juga sering digunakan. Nah, skala ini juga skala Guttman, semantic differential, rating scale, dan skala Thornstone. Dalam penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan positif untuk mengukur skala positif dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif. Nah, pada karakteristik skala Likert itu ada 3. Yang pertama itu dari pernyataan. Nah, terdiri dari pernyataan yang mempresentasikan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pernyataannya itu bisa positif, dalam arti jawabannya juga positif, maupun tidak positif juga bisa kan. Nah, kalaupun yang negatif itu jawabannya juga bisa yang negatif. Lalu yang kedua itu pembobotan. Setiap pernyataan diberi skor atau bobot, misalnya 1 sampai 5. Nah, ataupun yang sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, habis itu setelah itu jawaban terkait setiap item atau pernyataan dalam skala Likert harus memiliki hubungan yang jelas dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Lalu skala Likert biasanya memiliki dua posisi ekstrim, misalnya sangat setuju dan sangat tidak setuju. Nah, itu tadi yang pada poin kedua, yaitu pembobotan. Lalu jumlah opsi jawaban. Nah, meskipun skala Likert yang paling umum adalah 5 item, ada juga yang menggunakan lebih banyak item untuk meningkatkan ketepatan hasil. Nah, itu dia pada yang opsi ketiga. Bisa dia lebih banyak daripada 5 item. Nah, rentangan skor yang digunakan biasanya 1 sampai 5 ataupun 1 sampai 7. Sehingga dapat meningkatkan ketepatan hasil dari tes skala Likert tersebut atau isi dari responden tersebut. Lalu ada meningkatkan reliabilitas skala, yang dimana ini untuk mencapai batas atas reliabilitas skala, sehingga peneliti seringkali menggunakan skala 7 poin. Nah, itulah kan fungsinya tuh untuk meningkatkan ketepatan hasil, sehingga si peneliti atau yang misalnya kita mau membuat penelitian, alangkah baiknya kita membuat 7 opsi jawaban. Nah, lalu menggunakan skala lebar. Pada umumnya disarankan untuk menggunakan skala lebar selebar mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi. Oke, kita next. Nah, ini contohnya di atas ini. Apa ini di atas ini? Nah, ini contoh dari kuesioner. Nah, rentangannya kan pada umumnya itu rentangannya 1 sampai 5. Namun ada beberapa yang sampai 7. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil dari kuesioner tersebut. Oke. Ini soal-soalnya, ini pernyataan-pernyataannya, apakah dia setuju, apa dia sangat setuju, apakah dia sangat setuju saja, apa dia sangat setuju, apa dia setuju saja, apa dia netral, apa dia tidak setuju, apa dia sangat tidak setuju. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah prinsip penyusunan skala Likert.
Yang pertama itu ada pernyataan yang positif dan negatif. Nah, jadi pada prinsip ini pernyataan harus mencakup pernyataan positif dan negatif untuk menghindari responden yang menjawab dengan pola tertentu. Lalu yang kedua itu adalah pernyataan yang cukup jelas. Nah, pernyataan harus jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, sehingga responden tidak merasa kebingungan apakah dia sangat setuju dengan pernyataan ini atau dia netral atau dia sangat tidak setuju. Lalu yang ketiga itu adalah validitas dan reliabilitas. Pernyataan harus valid dan reliable agar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Nah, ini apa maksudnya di sini? Pada prinsip ketiga ini, pernyataan itu harus sudah valid, harus sudah pasti. Sudah pasti dari apa? Dari kenyataan, yaitu reliabilitas. Nah, sehingga itu akan dapat memudahkan kita, peneliti maupun responden untuk mengukur apa yang ia ingin ukur. Oke, kita next. Nah, lalu kita masuk pada pengolahan hasil belajar. Nah, apa sih sangkut pautnya dengan pengolahan hasil belajar dengan skala Likert ini? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal pada definisi dari skala Likert, yang dimana skala Likert ini merupakan produk ataupun alat ukur yang mengukur hasil belajar peserta didik pada bidang pendidikan ya. Nah, itulah makanya kenapa dia tuh sangkut paut dengan skala Likert dan pengolahan hasil belajar. Yang diukur itu pengolahan hasil belajar, sedangkan alat ukurnya maupun produknya itu menggunakan skala Likert. Oke, di sini pada pengolahan hasil belajar pertama itu ada nilai. Nah, menentukan nilai akhir siswa berdasarkan skor yang diperoleh. Nah, setelah kita memberi pada siswa kuesioner-kuesioner tersebut, sehingga dapatlah hasil yang diperoleh ataupun nilai akhir yang siswa berikan atau responden berikan berdasarkan skor yang diperoleh. Nah, jadi kita dapat menilai dari skornya misalnya 80, oh siswa ini ataupun responden ini sudah memahami hingga ke tingkat 80 poin nilainya. Nah, misalnya ada yang belum sampai ke 80 ataupun di bawah KKM. Nah, kita sebagai pendidik juga dapat menilai. Apa yang kita nilai? Nah, kita nilai bahwa peserta didik ini ataupun siswa ini itu masih kurang memahami, sehingga pemahaman dia ataupun kompetensi dia ataupun daya kognitif dia atau daya tangkap dia masih kurang terhadap pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang kedua itu adalah analisis. Nah, menganalisis hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi. Sehingga setelah jawaban ataupun nilai akhir yang siswa berikan berdasarkan skor yang diperoleh, pendidik itu ataupun guru itu akan menganalisis dari rentang sekian sampai sekian itu siswa yang harus mengikuti remedial atau pengayaan, dan contohnya apa yang saya sampaikan tadi, bagi siswa yang belum mencapai ataupun yang belum melewati KKM maupun standar kompetensi itu akan diadakan oleh remedial. Nah, bagi siswa yang sudah melewati nilai KKM itu tidak akan melakukan remedial. Nah, yang ketiga itu ada perbaikan. Melakukan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, setelah kita menganalisis, setelah kita mengetahui nilai akhir dari siswa tersebut, lalu kita analisis bagaimananya. Nah, kita akan dapat tuh di mana salahnya dan di mana benarnya,
di mana yang masih belum sesuai, dan di mana yang sudah sesuai. Nah, bagi yang belum sesuai itu akan melakukan perbaikan maupun evaluasi. Nah, melakukan perbaikan atau tindak lanjut. Nah, tindak lanjut. Bagi yang salah itu bagi yang belum sesuai itu akan melakukan perbaikan. Nah, bagi yang sudah sesuai itu akan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis yang telah kita tentukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi masing-masing kedua pihak ini tujuannya sama, yaitu meningkatkan hasil belajar. Yang dimana yang sudah sesuai akan melakukan pengayaan maupun refreshing atau apa, lalu yang belum sesuai itu akan melakukan remedial atau pengulangan. Oke. Next. Nah, penilaian hasil belajar. Tadi sebelumnya kita sudah membahas pengolahan hasil belajar. Bagaimana hasil belajar itu diolah, dengan apa, dan bagaimana. Lalu kita akan masuk pada penilaian hasil belajar. Nah, pada penilaian hasil belajar ini itu ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama itu kognitif, yang kedua itu afektif, yang ketiga itu psikomotor, yang keempat itu komprehensif. Apa sih itu kognitif? Kognitif itu tentang pengetahuan serta diri atau pengetahuan kita. Yang dimana pada penilaian ini tentang penilaian terhadap pengetahuan, kan, dan pemahaman siswa. Bagaimana siswa itu telah mengetahui atau memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Apakah siswa tersebut sudah memahami konsep-konsepnya? Apakah belum? Nah, gitu. Lalu yang kedua itu ada afektif. Afektif ini sama dengan tentang sikap. Nah, penilaian terhadap sikap. Nah, sikap, minat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Nah, bagaimana sikap seorang siswa tersebut yang sudah memahami atau dari segi kognitifnya sudah memahami tentang pembelajaran tersebut. Lalu sikap minat dia bagaimana? Apakah dia tertarik dengan pembelajaran ini dengan metode yang telah disampaikan oleh gurunya, telah diberikan oleh gurunya, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa tersebut berdasarkan hasil dari skala Likert atau pengolahan hasil belajar. Lalu pada psikomotorik, nah ini lebih ke keterampilan mereka. Keterampilan mereka dari apa? Dari cara mereka mengimplementasikan atau menerapkan atau mengaplikasikan ke lingkungan mereka sendiri maupun ke diri mereka sendiri. Nah, penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan praktis siswa. Nah, kemampuan praktis berarti kan mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan. Nah, lalu yang terakhir itu adalah komprehensif, di mana ini penilaian yang mencakup ketiga aspek yang sudah kita bahas tadi, yaitu penilaian yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kita next. Nah, analisis hasil belajar. Yang pertama itu adalah statistik. Nah, analisis statistik untuk mengetahui sebaran nilai rata-rata dan tingkat ketuntasan belajar. Nah, pada statistik ini ialah dia hampir sama dengan skala Likert, yang dimana dia sama-sama berfungsi untuk mengetahui sebaran nilai rata-rata dan tingkat ketuntasan belajar. Berfungsi untuk mengetahui bagaimana rata-rata siswa di kelas A maupun kelas B dan bagaimana tingkat ketuntasan atau tingkat pemahaman belajar mereka. Lalu yang kedua itu adalah visualisasi. Maksudnya apa? Visualisasi data hasil belajar di dalam bentuk grafik ataupun diagram untuk mempermudah interpretasi. Nah, jadi setelah kita olah, kita akan mengaplikasikannya atau menerapkannya dengan visualisasi dalam bentuk grafik maupun diagram.
sehingga memudahkan kita untuk menginterpretasikannya. Lalu umpan balik ataupun feedback. Nah, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, kita next. Peran skala Likert dalam pengolahan hasil belajar. Nah, itu ada 3 perannya, yaitu mengukur sikap, menganalisis kebutuhan, mengevaluasi pembelajaran. Pada mengukur sikap, skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat siswa terhadap pembelajarannya. Sehingga di sini harus bersifat netral, tidak ada paksakan, tidak ada hal paksakan terhadap siswa. Lalu ada menganalisis kebutuhan. Hasil pengukuran dengan skala Likert dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Nah, jadi kita mengetahui apa sih yang kurang dan apa sih kebutuhan siswa ini, sehingga siswa ini masih kurang memahami konsep-konsep maupun pembelajaran yang telah dilewati ataupun yang telah dijelaskan oleh gurunya. Lalu yang ketiga itu adalah mengevaluasi pembelajaran. Nah, skala Likert dapat membantu mengevaluasi efektivitas dan kepuasan siswa terhadap pembelajaran. Nah, banyak fungsi dari skala Likert tersebut, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan siswa, mengevaluasi efektivitas apakah sudah efektif metode pembelajarannya, cara penyampaiannya, dan kepuasan siswa terhadap pembelajaran tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang skala Likert dan pengolahan hasil belajar. Mohon maaf bila ada kata yang salah, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.